Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah panjang lebar di kajian bulanan saya di sini membahas tentang husnul khuluq, akhlak yang baik, dan akhlak yang baik ini merupakan inti dari ajaran agama kita. Sampai-sampai baginda yang mulia memproklamirkan dirinya, innama bu'istu liutammima mahasinal akhlaq wa fi riwayah makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini murni diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan indahnya akhlak ini, baiknya akhlak ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin melanjutkan kajian ini untuk merenungi bersama, menjaga bersama biar semakin sempurna akhlak kita. Kalau mungkin diangkat temanya adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Kalau bahasa Surabayaan, Pak, menjaga mulut. Ya. Kalau agak kencang dikit, agak kasar dikit, menjaga cangkem kita ini, Pak. Ya, menjaga mulut kita ini. Mohon maaf. Saya sengaja berbicara seperti ini biar lebih nyambung. Karena ini pembahasannya juga berbicara tentang menjaga lisan kita. Jamaah sekalian, saya merenung betul bab ini. Karena memang ada kaidah salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ini di saat dia bisa menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Lisan ini makhluk Allah, Pak, ya, yang ada dalam mulut kita ini. Dengannya kita bisa merasakan berbagai macam makanan, minuman. Dan dengan lisan ini pula kita tahu kalau air ini rasanya tawar. Kalau teh, kopi dikasih gula ya rasanya manis. Nanti dengan lisan ini pula kita tahu mana itu kecut, mana itu asam, mana itu pahit, mana itu sepet. Ya,
Dan kita berkomentar jemaah sekalian berbicara lisan ini. Lisan ini jemaah sekalian, kalau bahasa Nabi SAW, ini penentu Pak akan kualitas iman yang kita miliki. Lisan ini pula kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala, ini sekaligus menjadi ukuran kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi dua kata-kata ini, kualitas takwa dan kualitas iman. Kalau kualitas takwa itu sangat berbanding lurus betul dengan lisan kita ini, jenengan bisa melihat dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jenengan semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Orang beriman suruh bertakwa. Ya. Kenapa? Karena Allah faham betul, tahu betul iman kita ini masalahnya bertambah, kadang juga berkurang. Maka supaya suasana penambahan ini kokoh terus, jamaah sekalian, diperintah oleh Allah untuk menjaga ketakwaan kita. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Menariknya pada ayat ini, takwa tidak lagi Allah berbicara hablum minallah. Berbicara takwa di sini tidak lagi berbicara sujud, ruku, membaca Al-Quran, tahajud di waktu malam itu, duha dilaksanakan, yaitu takwa. Takwa kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini ma'asyar muslimin, takwa terkait dengan masalah kita, Pak. Khususnya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ittaqullaha. Apa? Bagaimana bentuk takwanya di sini? Wa qulu qaulan sadida. Berbicaralah kalian dengan pembicaraan yang benar. Jadi untuk melihat kita ini orang bertakwa atau tidak, jamaah sekalian, itu kelihatan Pak dari cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara. Jadi takwa di sini Allah mengatakan waqulu qaulan sadida. Berbicaralah kalian dengan pembicaraan yang benar. Hifdzul lisan, menjaga lisan ini ya Mas sekalian. Ini masalah kita semua, Pak. Kita diberi oleh Allah lisan ini memang tidak bertulang ya. Lisan tidak bertulang, Pak. Bisa digerakkan kemana-mana dan tidak terbatas kata-kata untuk kita ungkapkan. Tapi ukuran kita ini bertakwa, ada kepastian. Saya tidak mau berbicara kecuali hakul yakin. Saya meyakini betul apa yang saya bicarakan ini ada manfaatnya. Apa yang saya bicarakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan sampean berbicara, Pak. Bicara apa saja. Tapi harus ada keyakinan bahwa pembicaraan saya ini diridhoi oleh Allah, tidak dimurkai oleh Allah. Pembicaraan saya ini ada manfaatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada manfaatnya dirasakan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat pula buat orang yang mendengarkan omongan kita, pembicaraan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampean terbiasa Bapak setiap berkomunikasi, setiap berbicara ada keyakinan bahwa apa yang saya bicarakan ini tidak punya delik hukum, yang saya bicarakan ini bermanfaat betul buat saya, buat yang mendengarkannya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah mengatakan apa? Yuslih lakum a'malakum. Nanti amal perbuatanmu itu akan diperbaiki oleh Allah. Sampean lihat Pak, rata-rata orang yang kalau tidak banyak bicara itu kerjanya jelas Pak.
Orang kalau tidak banyak ngomong, jamaah sekalian, ya, sampean lihat Pak, pembicaraannya itu diarahkan oleh Allah. Langkah-langkahnya, amal-amalnya terarah Pak, dibimbing oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum. Allah yang mengatakan kepada kita. Saya jujur sebenarnya jamaah sekalian, dengan bertambahnya umur begini Pak, saya mengurangi banyak bicara. Ya, sampean lihat pengajian-pengajian saya Pak, saya tidak mau lebih dari 1 jam. Pertama saya takut Pak, jangan-jangan apa yang saya bicarakan walaupun bermanfaat buat orang lain, saya mengamalkan tidak Pak apa yang saya bicarakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa pula engkau bisa berbicara sementara kau tidak mampu mengamalkan apa yang kau bicarakan itu? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar loh murkanya Allah, sangat marah Allah kepada orang yang hanya bisa bicara tapi tidak mau mengamalkan. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ kemudian Rasul yang mulia mengatakan, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Ya, apa makna Pak alaihi la lahu? Setiap pembicaraan anak manusia alaih, apa alaih Pak? Akan menghujat dia, akan diminta pertanggungjawabannya. La lahu, tidak lepas begitu saja. Kayak orang banyak berdoa Pak ketika nikah ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Apa maknanya Pak? Barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau laka ini positif, kalau alaika negatif. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu di saat sukses, bahagia menata kehidupan rumah tangganya. Dan semoga pula Allah memberikan keberkahan kepadamu di saat ada goncangan masalah dalam rumah tangganya. Wa jama'a bainakuma fi khair. Sama pada hadis ini Nabi juga pakai kata-kata alaika dan lahu. Ya, apa kata Nabi? Kullu kalam ibni Adam alaihi. Setiap ungkapan kata-kata anak Adam ini, anak manusia ini, alaihi, nanti akan dihisab detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas begitu saja. Semuanya punya dampak hukum, Pak. Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak punya delik hukum di sini jemaah sekalian? Illal amru bil ma'ruf. Kecuali omongan yang di situ ada perintah orang untuk menyuruh berbuat baik. Silakan sampean berbicara, Pak. Kebaikan itu jangan hanya dinikmati sendiri, sampaikan pada orang lain. Ya, beliru anni kata Nabi walau ayat. Sampaikan Pak kebaikan-kebaikan itu. Illal amru bil ma'ruf. Yang kedua apa? Wan nahyi anil munkar. Mencegah orang terhadap kemungkaran. Jangan diam kita ini Pak. Kalau ada kemungkaran, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Sadarkan orang itu yang berbuat mungkar, berbuat kesalahan itu. Arahkan dia. Kemudian apa? Wa zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kan ngomong juga Pak ya. Zikir kan berbicara Pak. Zikir itu dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, baca tahmid. Silakan sebanyak mungkin. Sampai capek mulut kita Pak, selama itu kaitannya dengan Allah, itu yang sangat dianjurkan oleh agama kita. Jadi orang beriman ini ma'asyar muslimin, setiap dia berbicara itu pahala yang kita cari Pak. Makanya di riwayat yang lain Rasul yang mulia mengatakan wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata baik itu, kata-kata yang baik itu, coba lihat Pak. Jadi sampai setiap berbicara pastikan pembicaraan ini pembicaraan yang baik Pak. Wal kalimatu thayyibah sadaqah, sedekah Pak. Kalimat itu Pak potongan kata ya. Kata-kata yang sampean sampaikan jamaah sekalian, terus orang merasakan nikmat, ada manfaat, itu semuanya sedekah.
Silakan sampai berbicara, pastikan ada sedekah di situ, ma'asyiral muslimin. Sebab kalau tidak, naudzubillah. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hifdzul lisan, menjaga lisan. Saya jadi teringat jamaah sekalian. Awal-awal saya memberikan kajian di sini. Namanya kajian tazkiyatun nafas. Bagaimana mengelola hati, menjaga hati, membersihkan hati. Hati ini menjadi penentu baik dan tidaknya gerakan seluruh anggota tubuh kita ini. Dalam hadis Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari Muslim, Rasul yang mulia mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, sadarilah setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Idza salahat, apabila baik gumpalan itu, salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Insyaallah kalau sampai menjaga gumpalan ini, itu kedua mata kita Pak akan memandang yang baik-baik. Subhanallah. Kalau gumpalan ini baik, insyaallah kedua telinga kita akan mendengarkan yang baik-baik. Kalau gumpalan ini baik, insyaallah pikiran kita Pak akan banyak perenungan akan kebesaran Allah. Pokoknya merenung, memikir yang baik-baik. Ya. Kalau gumpalan ini baik, tangan kita pun Pak akan digerakkan pada sesuatu yang baik. Takut untuk menyentuh apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, kalau gumpalan ini sudah baik, kaki kita pun juga akan melangkah ke tempat-tempat yang baik, dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan itu, ya, yang ada dalam tubuh kita ini, dalam dada kita ini rusak, tidak bisa kita rawat, tidak bisa kita jaga, fasadal jasadu kullu, maka seluruh indera mereka, anggota tubuh manusia itu rusak semuanya. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi hati ini kal malik al mutasarrifu li junudi, sama seperti panglima perang Pak, penguasa yang sedang mengendalikan tentaranya jamaah sekalian. Jadi ini baiknya mata, baiknya telinga, atau kebalikannya rusaknya mata, rusaknya telinga. Termasuk juga baiknya mulut kita berbicara ini, berbicara yang baik atau berbicara yang tidak, tergantung kepada gumpalan ini yang namanya hati. Ala wahyal qalb, itulah hati kata Nabi. Ikhwatal iman, di antara macam-macam hati itu, dan rata-rata hati kita manusia ini Pak begini. Hati itu ada 3 kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada qalbun salim, ada qalbun mayyit, ada qalbun marid. Ada hati yang bersih, mudah-mudahan hati kita semua insyaallah. Kemudian ada hati yang mati, inilah hatinya orang kafir, orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Nah, yang tengah-tengah ini yang kita repot Pak, namanya qalbun marid, hati yang sakit. Inilah hati kita semua yang paling banyak di sini, ma'asyiral muslimin. Ya, sakit, namanya sakit Pak, harus kita obati. Makanya muncullah kajian namanya tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas ini merupakan misi utama Rasulullah juga turun ke dunia untuk mengelola, membersihkan hati kita semua. Dan sampean harus tiap saat mencoba mengevaluasi bagaimana perkembangan bersih dan tidaknya hati kita ini. Rata-rata hati kita ini sakit, ma'asyiral muslimin, itu disebabkan karena dosa, karena maksiat, ya, karena kesalahan yang kita sengaja perbuat. Dan kita tidak istighfar dan tidak bertobat kepada Allah, pasti mempengaruhi rusaknya hati kita, sakitnya hati kita. Nah, saudara, kaitannya dengan bab yang kita bahas di sini, di antara sekian banyak penyakit-penyakit hati itu, maksiat-maksiat itu, dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan yang disengaja itu, ada yang namanya racun-racun hati. Disebut oleh ulama racun yang pertama itu semua sepakat Pak. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kemudian Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, kemudian Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, semuanya sepakat Pak. Racun pertamanya itu apa?
fudulul kalam. Dia tidak bisa menjaga lisannya, Pak. Fudul, apa fudul di sini? Banyak berbicara, banyak ngoceh, ya, banyak apa? Ngobrol. Tidak bisa menjaga lisannya, jamaah sekalian. Saya merenung, kenapa kok oleh ulama-ulama salaf kita ini diletakkan racun pertama, Pak, dan nomor satu dan paling utama meracuni hati kita, masalah pembicaraan ini. Subhanallah. Jangan bisa lihat, ma'asyal muslimin, coba lihat rata-rata, Pak, yang menjebak kita bermaksiat itu rata-rata disebabkan ketergelinciran apa? Mulut kita ini, lisan kita ini, jamaah sekalian. Kita tidak bisa hifdzul lisan, tidak bisa menjaga lisan kita dengan benar, sehingga banyak manusia terjebak dengan dosa. Coba renungkan, Pak. Coba renungkan, jamaah sekalian. Wanahika, cukup larangan Allah buat kamu, kata para ulama. Betapa dahsyatnya lisan ini. Hampir rentetan maksiat itu didominasi, dimunculkan oleh lisan kita. Satu, berbohong. Berbohong ini lisan, Pak, mulut. Mudah-mudahan kita tidak punya kebiasaan berbohong, Pak, ya. Tapi yang kita miliki adalah sifat as-siddiq kita, sifat jujur. Mahal ini, Pak. Nanti beberapa pertemuan berikutnya kita akan bahas secara khusus tentang masalah as-siddiq ini, masalah jujur ini. Ini orang berbohong, masalah lisan, mulut. Fitnah, suka memfitnah orang, mulut juga, Pak, yang berbicara. Suka mengadu domba, namanya namimah, Pak, mulut juga yang berbicara. Menyebarkan berita-berita hoax, ini juga mulut juga, Pak, yang berbicara. Ngenyek orang, meremehkan orang, merendahkan orang, mulut juga, Pak, yang berbicara. Ya kan? Ghibah, apa ghibah ini, jemaah sekalian? Menggunjing orang, mulut juga, Pak, lisan juga yang berbicara. Memuji-muji orang berlebihan, Pak, sampai lupa memuji Allah, mulut juga yang berbicara. Nyanyian-nyanyian yang kotor, Pak, yang porno, mulut juga, Pak, yang berbicara. Bahkan sampai perhatikan, ma'asyal muslimin, masalah yang terjadi di antara kita rata-rata karena kita tidak bisa hifdzul lisan, menjaga lisan ini. Monggo Bapak evaluasi bersama-sama, termasuk saya secara pribadi, Pak. Sampai perhatikan, Pak. Ini kebetulan istri saya juga ikut, Pak, di belakang ngaji. Saya siap mempertanggungjawabkan dan saya siap dikritisi nanti oleh dia. Saya 34 tahun nikah, ma'asyal muslimin. Yang namanya orang berkeluarga pasti ada masalah, Pak, ya. Ya, saya perhatikan masalah saya dengan dia bukan masalah apa, Pak. Masalah apa? Masalah mulut, Pak. Kadang saya kurang mengapresiasi pekerjaan dia. Saya kurang berbasa-basi untuk memuji-muji dia. Yang ada di benak kita kurang terus. Begitupun sebaliknya, Pak. Saya kadang-kadang tersinggung dengan dia karena omongan dia juga, Pak. Mulut, Pak. Dan sampai dia tanyakan, Pak, Masya Allah, na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ya akhi, di Surabaya itu, Bapak, itu angka perceraian, ya, talak, Pak, rusaknya rumah tangga itu, ini yang menyayat hati, Pak, terjadi di kalangan pasangan-pasangan muda, Pak. Baru punya anak 1, punya anak 2, umurnya di bawah 30 tahun. Ya, nah, ya di bawah 40 tahun lah. Terus kemudian clash, tidak bisa ketemu, Pak. Coba saya perhatikan. Kata Bapak penghulu, itu angkanya, Pak, sampai 70%. Ada apa ini? Bukan karena suaminya, Pak, ibu, mohon maaf, suka mukul.
Ya ada, tapi tidak fenomena Pak. Tidak fenomena. Bukan kejadian yang umum. Ada 1-2. Atau suaminya narkoba. Ada Pak. Tapi rata-rata kebanyakan masih banyak bertahan. Karena dia melihat anaknya iman. Atau suaminya tidak melaksanakan salat. Tidak bisa ngaji. Ada, tapi tidak fenomena Pak. Tapi rata-rata retaknya, buyarnya rumah tangga ini karena komunikasi yang tidak efektif satu sama lain. Ketersinggungan omongan Pak. Tidak bisa menjaga lisannya ketika berkomunikasi efektif satu sama lain antara suami dan istri ini. Hati-hati ma'asyar muslimin. Mohon maaf juga. Sekarang ini juga, ini fenomena umum. Banyak orang tua sekarang mengeluh, anak Pak. Anakku. Semua orang dicurhati. Tapi tidak pandai mengevaluasi diri. Kenapa anak kok jauh dari kita Pak? Anak tidak bisa dekat dengan kita. Kenapa? Karena kita orang tua ketika berbicara kepada anak kasar Pak. Nyelekit Pak. Salah terus anak. Dituntut macam-macam. Pokoknya begini. Anak tidak bisa berbicara untuk kemudian bisa berdiskusi baik dengan kita. Diputus oleh kita ma'asyar muslimin. Hati-hati saudara. Hifdzul lisan. Menjaga lisan. Guru itu tidak dihargai sama murid karena masalah apa Pak? Kasar ketika dia mengomentari kesalahan muridnya jamaah sekalian. Sehingga tidak punya wibawa Pak. Coba kalau guru kemudian ngemong, merangkul muridnya Pak. Itu sampai dia keluar masih teringat di benaknya ma'asyar muslimin. Dosen-dosen sekarang Pak tidak punya harga diri. Dilecehkan sampai dikatakan ini killer segala macam. Kenapa ma'asyar muslimin? Mulut lagi ma'asyar muslimin. Hati-hati Pak dengan mulut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita ma'asyar muslimin, perlu kita minta Pak, bahkan sebelum berbicara berdoa sebagaimana doanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Rabbi syrah li sadri. Isyrah sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan semua urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Ini sampean perlu Pak. Bahkan sampean ketika ini tidak hanya pas pengajian begini ma'asyar muslimin saya bisa berdoa begini. Antum juga ketika yang berbicara dengan istri, mau berbicara dengan anak, angkat doa ini Pak. Sengaja oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran supaya jadi contoh pula bagi kita. Inna fi qasasihim la'ibrah. Karena kisah-kisah mereka itu contoh bagi kita Pak. Musa ya akhi. Walaupun sudah didampingi oleh Harun yang lebih cakap lagi berkomunikasi, minta kepada Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Lepaskan ya Allah ikatan yang membelenggu lisan saya ini sehingga saya bisa berbicara tepat sasaran, tapi ketika saya berbicara yafqahu qawli, bisa difahami omonganku ini sama orang lain. Nyambung Pak, tidak hanya bicara Pak. Bagaimana pembicaraan ini bisa orang bisa mencerna jemaah sekalian, dan ada manfaatnya dari apa yang kita keluarkan kepada umat ini, kepada orang lain ini. Baik itu kepada istri kita, kepada anak kita, apalagi berbicara kepada siapa? Orang tua kita. Makanya bahasa Al-Quran Pak, ketika berbicara masalah pembicaraan itu banyak ragamnya ya. Ada qaulan karima, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan layyina, ada qaulan sadida. Macam-macam jamaah sekalian. Maksudnya apa ma'asyar muslimin? Sehingga sampai setiap berbicara tahu situasi Pak. Dengan siapa saya berbicara? Untuk apa saya berbicara? Tepat saya tidak kalau berbicara seperti ini? Momennya, kondisinya sesuai tidak kalau saya berbicara seperti ini? Jadi Pak, setiap kita berbicara tahu situasi Pak. Sehingga pembicaraan kita ini tepat sasaran. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa qulu qawlan sadida. Itu takwa, Pak. Orang bertakwa itu ada kepastian setiap dia berbicara qaulan sadida, pembicaraan saya pembicaraan yang benar, yang lurus. Tidak ada niatan nyinggung orang, Pak. Saya berbicara tidak ada niatan untuk nyelekit, untuk nyakiti hatinya orang. Dan pembicaraan saya tidak ada kebohongan apa yang saya bicarakan ini. Kenapa? Karena setiap omongan-omongan saya ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Qaf ayat 18 itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar lafaz omongan dari seseorang, semua yang keluar dari mulut seseorang, siapapun orang itu, pasti pembicaraannya itu, kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu ladaihi raqibun atid, dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid, Pak. Sehingga sampai kalau sadar ini, takut jemaah sekalian. Saya ngomong begini dicatat loh. Termasuk saya berbicara sekarang nih, Pak. Saya ngomong begini dicatat. Terus pertanyaan berikutnya, saya bisa mengamalkan tidak apa yang saya bicarakan ini? Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita ini, Pak. Nah, kalau bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara kita berbicara ini itu dikaitkan dengan masalah iman. Kalau Allah dengan takwa, kalau Nabi masalah iman, Pak. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa, Pak? Di situ saya perhatikan ada tiga penekanan, dan ujung-ujungnya ditutup sama Nabi urusan lisan, Pak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarah. Jangan sekali-kali barang siapa beriman, Pak, kepada Allah dan punya orientasi akhirat, pengen masuk surganya Allah. Apa kata Nabi? Jangan sekali-kali menyakiti, mengganggu tetangga. Ganggu tetangga ini, Pak, bukan hanya nyetel musik yang keras ya, tapi kadang-kadang juga tetangga terganggu dengan apa? Dengan apa? Dengan omongan kita, Pak. Hati-hati, Pak, tetangga. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu ya akhi, butuh, Pak, menjaga apa? Menjaga lisan. Tersenyumlah, Pak, ketika ada tamu. Keluarkan kata-kata terbaik untuk menyambut tamu, itu iman. Berbahagialah, Pak, ketika ada tamu datang ke rumah jenengan, jamaah sekalian. Dan ingat, tamu ad-dhiyafah fil Islam, menjamu tamu, Pak, dalam Islam itu berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Apa yang sampean makan dimakan pula oleh tamu, Pak. Sawa'un bisawa', persis sama. Sampean makan kikil, dia makan kikil juga, Pak. Sampean makan bakso, dia makan bakso juga. Selama 3 hari 3 malam, muliakan. Sampean memuliakan tamu, ada iman. Sampean disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu itu membawa rahmah. Dan jaga lisan kita. Termasuk ketika tamu nanti di rumah, Pak, unik-unik, sentuh, Pak, dengan bahasa-bahasa yang santun pada tamu kita. Kadang ada tamu yang maunya sendiri, ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang kita tersinggung terus kemudian nyindir-nyindir, Pak. Itu bukan orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga apa? Di closing sama Nabi, jamaah sekalian. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, beriman pada hari akhirat, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, falyaqul khaira. Berkata-katalah yang baik. Orang beriman itu, kata Nabi, tidak mau berbicara kecuali yakin yang dibicarakan yaqul khairan. Yaqulu khairan, berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik,
liyaskut, liyasmut, diam, Pak. Diam itu iman. Diam itu menunjukkan orang itu punya iman. Karena takut, saya khawatir bicara nanti salah, mending diam, bagus. Tapi kalau kemudian sampai bisa berbicara dan pembicaraan dan manfaatnya, itu lebih bagus lagi, lebih indah lagi, ma'asyar muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat besar ya, dari orang Ansar, dia sempat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita setelah dia bertanya. Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyul muslimina afdal, di antara sekian banyak orang Islam ini, mana yang paling utama di mata Allah dan di matamu? Jadi berbicara di sini, Pak, tentang afdilatul Islam, afdilatul muslimin, keutamaan yang dimiliki oleh di antara sekian banyak kaum muslimin, mana yang paling utama di mata Allah dan di matamu ya Rasulullah? Di sini Bapak, Nabi tidak berbicara itulah orang yang tahajudnya tiap malam. Oh, itu boleh, bukan tidak boleh, Pak. Sangat bagus, bagus. Itulah orang yang tiap Ramadan suka umroh. Bagus, bukan tidak bagus. Itulah orang yang 5 waktu ke masjid tidak pernah absen, tepat waktu. Wah, itu lebih bagus lagi. Bagus. Tapi yang paling utama kata Nabi, bukan itu yang dibahas sama Rasulullah di sini, Pak. Apa itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Untuk melihat siapa orang itu mulia di mata Allah atau tidak, manakala dia yakin muslim yang lain, saudaranya muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Apalagi di rumah, Pak ya. Jadi untuk melihat sampean ini orang Islam atau tidak, lihat di rumah, Pak. Saya berharap keberadaan jenengan ini, Pak, ditunggu, Pak. Bahasa sampean, kata-kata sampean ditunggu untuk direkam sama anak kita, Pak. Karena bangga, senang ketika berkomunikasi dengan ayah, senang ketika berkomunikasi dengan mama, dengan ibu. Ada solusi, Pak. Anak itu sehingga pulang sekolah, Pak, pengen cepat pulang. Tidak pengen mampir-mampir di kafe, jamaah sekalian. Tidak pengen mampir-mampir kemana-mana. Pengen cepat ketemu orang tuanya. Kenapa? Di situ menyenangkan. Orang tuanya setiap berbicara, Pak, ada ilmu bagi anaknya. Anak semakin dewasa, semakin bijak. Kenapa? Didikan yang baik dari orang tuanya. Kata-katanya lembut, menyentuh. Sampai anak itu rindu, Pak. Satu hari tidak ketemu dengan ayahnya, dengan ibunya, ada yang kurang hidupnya itu. Itulah orang tua yang sukses ketika dia bisa menjaga cara komunikasi yang baik kepada putra-putrinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi, Pak, mengapresiasi kita pula. Dalam riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim pula dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa fakhidhaihi adman lahu bil jannah. Ya Allah, kata Rasulullah, siapa yang bisa menjamin kepadaku yang bisa menjamin kepadaku, dia bisa menjaga di antara dua rahangnya, dua jenggotnya, artinya dua kumisnya, kumis dan jenggotnya, maksudnya mulutnya, bisa menjaga mulutnya. Dia tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik-baik saja. Wa baina rijlaihi, dan di antara dua pahanya, Pak, menjaga kemaluannya, tidak zina. Kata Nabi, adman lahu bil jannah. Aku menjamin orang itu ke surga bersamaku nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk lihat, Pak, sampai yang pengen masuk surga, jaga saja, Pak, mulut atas sama mulut bawah. Ya, sama kemaluan kita, Pak. Mulut kita ini, jaga mulut kita dan jaga kemaluan kita. Zina maksudnya, jamaah sekalian. Ini yang paling banyak. Di riwayat yang lain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsarin nas
ma yadkhulul jannah wa an aktsarin nas ma yadkhulun nar. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang perkara-perkara yang membuat banyak manusia masuk surga. Apa itu? Nabi menjawab dengan 2 jawaban. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlaknya baik. Ini sudah kita bahas kemarin Pak ya. Sampai 2 kali pertemuan. Takwa dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, yang kedua ini Pak yang jadi perenungan sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Summa su'ila an aktsarin nas ma yadkhulul nar. Nabi ditanya lagi tentang perkara-perkara yang membuat banyak manusia banyak masuk neraka. Nauzubillah. Apa jawaban Nabi Pak? 2 juga. Kalau surga 2, takwa dan husnul khuluq, takwa dan akhlak yang baik. Neraka 2 juga Pak. Apa itu? Al-famu, mulut, wal farju dan kemaluan. Nauzubillah ya. Jaga mulut Bapak, jaga kemaluan. Sekali lagi, jaga mulut, jaga kemaluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya. Saya ketika baca hadis ini rada mengejutkan, Pak. Agak takut sedikit, bukan sedikit, mengerikan. Karena banyak di antara kita kadang-kadang ngentengin masalah pembicaraan ini, Pak. Ada pembicaraan, kadang kita duduk, Pak. Kadang-kadang habis pengajian begini, Pak, duduk kan nanti kita makan bareng-bareng ya. Terus duduk santai, kadang-kadang keluar, Pak, omongan-omongan jamaah sekalian. Kadang mengomentari ustadznya, ini yang repot lagi, Pak. Ya. Kadang mengomentari orang lain, kadang mengomentari tetangganya. Dianggap hal yang wajar karena mungkin menjadi kebiasaan dia, Pak. Wallahi kalau sampai kedengaran sama orang itu yang dia bicarakan itu kan ghibah, Pak, tanpa dia sadari. Dan dia merasa hal yang biasa-biasa saja. Apa kata Nabi? Ya Allah, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan fiha yazillu biha ila an-nar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Wa fi riwayah 70 kharifah. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Abu Hurairah juga. Saya mendengar langsung Nabi berbicara. Ada seseorang, innal abda la yatakallamu, kok bisa-bisanya dia berbicara bil kalimati dengan pembicaraan mayatabayyan mayatafakkar anha khair. Dia tidak berpikir, Pak, bahwa itu pembicaranya tidak baik, jemaah sekalian. Asal ngomong saja, Pak. Kadang nyindir sana, nyindir sini, fitnah sana, fitnah sini, dan dia tidak merasa berdosa, Pak. Mayatabayyan, apalagi tidak jelas juga. Demi Allah kata Nabi, kalau sampai dia nikmati dan dia dianggap wajar, bisa-bisa dengan pembicaranya itu dia nyemplung ke neraka lamanya 70 tahun. Ya akhi, 70 tahun, Pak. 1 tahun, Pak. 1 hari nanti hari akhirat itu, Pak, sama dengan 1000 tahun, Pak. Kalau 70 tahun berapa ya akhi? Sampai yang tinggal kalikan saja, Pak. 1 tahun itu berapa? 360 hari, Pak. Kalau 360 hari 1 tahun, apa 1 tahun itu kemudian dikaitkan dengan hari akhirat, berarti kalikan 1000 lagi, Pak. 360.000 hari, Pak. Loh ya apa ini, Pak? Ngeri, ma'asyar muslimin, ngeri, Pak. Kalau 70 tahun, Pak, kalikan 70 lagi, jamaah sekalian. Lama diadab karena pembicaraan ini, Pak. Selama dia tidak istighfar dan bertobat dan minta ampun dan minta maafnya bagi orang yang dia lukai dengan pembicaraannya itu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Pak, dengan pembicaraan ini. Tapi di riwayat yang lain, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Tapi ketika ada orang berbicara, Pak, dengan orang lain, niatnya menasihati dengan bahasa yang santun, niatnya menggembirakan dia, membahagiakan dia,
omongannya Pak menyenangkan, mengakrabkan satu sama lain, apalagi omongannya pada nuansa-nuansa agama, ya Allah, diangkat derajat itu oleh Allah dengan derajat, dengan sekian banyak derajat. Silakan berbicara ma'asyiral muslimin, asal ada kepastian pembicaraan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya jadi teringat seorang sahabat besar ya. Namanya itu Mu'adz bin Jabal, Pak. Ibu bapak, Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang dipercaya sama Nabi menjadi duta beliau untuk menyampaikan Islam ini ke negeri Yaman. Mungkin Pak kita juga merasakan indahnya Islam karena berkat doa dakwanya siapa? Mu'adz bin Jabal ini, ma'asyar muslimin. Mu'adz ini Pak sampai Nabi memberikan julukan faqihu ummati, umatku yang paling faham akan hukum-hukum agama. Ini Mu'adz. Ada solusinya Pak. Sampai nanya hukum apa saja Pak, halal haram, tanya sama Mu'adz, ada jawaban. Nabi Pak yang orang faqih, orang ahli fikih Pak, alim. Dan di masa Khulafaur Rasyidin, Mu'adz banyak diangkat Pak menjadi bitonahnya, penasihat pribadinya para Khulafaur Rasyidin, karena alimnya jamaah sekalian. Sekali waktu Nabi percaya sama dia, kau berangkat ya Mu'adz, sampaikan risalah ini, agama ini kepada saudara kita di Yaman itu. Mu'adz bingung jamaah sekalian. Kemudian dia mendatangi Nabi sepanjang hari Pak. Kulaan materi, ngaji, minta langsung sorogan sama Nabi Pak. Dia menanyakan hal-hal yang tidak tahu, semua ditanyakan sama Nabi. Untuk bekal dia berangkat ke Yaman, ilmunya sudah ada. Jadi minta Nabi membriefing khusus, mentraining khusus kepada Mu'adz seharian penuh sebagai bekal bagi dia untuk dia menjadi sangu, keilmuannya sudah mumpuni untuk menjadi mufti, menjadi gubernur di negeri Yaman, menjadi duta di negeri Yaman. Ditanya sama Mu'adz Pak Nabi tentang ini, dijawab sama Nabi. Sabar, semua ditanya sama Nabi tentang salat, puasa, zakat, haji, semua yang hukum-hukum semua Pak. Jihad ini, muamalah, semua ditanya. Sampai Mu'adz tidak ada pertanyaan lagi Pak. Sudah ya Mu'adz, kayaknya sudah cukup ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, ala adulluka bimalaki dzalika kullu. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'adz, bimalaki dzalika kullu, yang kau pegang petunjukku ini, engkau akan bisa menguasai semua itu. Apa yang kau tanyakan dari pagi sampai sore ini, kau kulaan materi kepadaku, kau ngaji kepadaku, kau ikut trainingku ini, itu semuanya akan kau kuasai, kau bisa mengamalkannya, kau bisa mengajarkannya dengan tenang. Kalau kau menjaga yang satu ini. Qultu, saya katakan kepada Nabi, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Sampaikan ya Rasulullah. Katanya Bapak, Nabi itu ngangkat tangannya Pak, terus memegang lidahnya Pak. Lidah Nabi dipegang sama Nabi, terus ditunjukkan sama Mu'adz. Ya Mu'adz, kuffa alaika hadza, kuffa alaika hadza. Ya Mu'adz, tolong jaga ini. Dipegang Nabi. Tolong jaga ini. Mu'adz bingung Pak. Apa hubungannya mulut, lisan dengan apa yang saya tanyakan semua ini? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Protes Mu'adz Pak. Ya bukan protes, apa namanya? Nanya lagi Mu'adz. Wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Loh masa kami ini akan dicelakakan oleh Allah dari apa yang kami bicarakan? Saya ini dai. Saya ini ustaz. Saya ini kiai. Saya menyampaikan risalahmu ini ya Rasulullah kepada orang-orang negeri Yaman. Saya bicara ini gimana? Suruh menjaga ini gitu. Kata Nabi, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Ya Allah, kasihan ibumu mengeluarkan engkau wahai Mu'adz. Ini kata-kata taubih Pak. Ya Mu'adz, ya Mu'adz, kata Nabi. Wahai Mu'adz,
wa hal yakubbun nasu finnar illa hasaidu alsinatihim. Saya dulu ya Mu'ad, ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dibersamai oleh Jibril, naik ke Sidratil Muntaha, dipertontonkan tentang potret-potret umatku nanti pada hari kiamat di nerakanya Allah. Rata-rata umatku, umat Muhammad ini masuk ke neraka hasaidu alsinatihim, karena ketergelinciran apa? Lisan mereka, Pak. Bapak, pastikan mulut kita ini, kita sekarang berbicara tentang hifdzul lisan, menjaga omongan, menjaga pembicaraan, menjaga lisan kita. Rata-rata orang banyak masuk neraka itu, kata Nabi, karena ketergelinciran lidah mereka ini. Hatta orang itu ahli agama, Pak. Hatta orang itu faham agama. Bahkan terkadang tergelincirnya dia karena ketergelinciran apa? Mulutnya, Pak. Hilangnya karisma dia karena mulutnya, jamaah sekalian. Dan saya yang perhatikan ma'asyar muslimin, di bab-bab seperti ini sering terjadi, Pak, dalam kejadian-kejadian kita. Mohon maaf, permusuhan, Pak, di antara kita satu sama lain, apa kira-kira, Pak, yang paling banyak? Ada masalah bisnis, Pak. Itu pun masalah bisnis ujung-ujungnya karena omongan yang kasar, Pak. Omongan yang kasar, Pak. Ketersinggungan satu sama lain sampai tidak tegur sapa karena masalah omongan, Pak. Salah ngomong, udah, Pak, setan masuk untuk memproses masalah ini, ma'asyarul muslimin. Dan kadang-kadang tidak mau memberikan maaf kepada saudaranya karena ketergelinciran lidah seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Monggo Allah telah karuniakan kepada kita nikmat lisan ini, ya. Ya, kalau bahasa Allah, Pak, sampai Allah mengatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin, Pak. Dari tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini, jamaah sekalian, dan perbedaan lisan kita, Pak, satu sama lain. Cara komunikasi kita satu sama lain berbeda-beda. Pastikan, Pak, omongan saya omongan yang benar. Tidak ada dusta. Tidak ada fitnah. Ya, tidak ada adu domba. Tidak ada ghibah, Pak. Tidak suka meremehkan orang, tidak suka merendahkan orang. Begitupun tidak suka memuji-muji orang berlebihan sampai lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan lisan kita, ma'asyiral muslimin, dengan apa, Bapak? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya jadi merenung kenapa Nabi ketika berbicara, Bapak Ibu, tidak panjang-panjang sebagaimana ceramah saya sekarang ini, Pak. 1 jam, ya. 50 menit lebih. Panjang, kepanjangan. Buktinya sampai ngantuk, Pak. Ya kan? Karena kepanjangan. Karena disuruh saya ini, Pak, tambah 10 menit lagi katanya, Mas. Padahal saya sudah maksa ngantuk, nggak kuat sudah, Pak. Kata para ulama, khairul kalam ma dalla wa qalla. Sebaik-baik pembicaraan itu, Pak, sedikit tapi terarah. Sambil lihat, Pak, hadis Nabi, jamaah sekalian. Lihat, Pak, hadis Nabi, Pak. Tidak ada yang panjang-panjang, Pak. Yang panjang itu, Pak, dalam khutbah Arafah. Agak panjang, Pak. Karena itu adalah khutbah perpisahan, haji wada. Yang lainnya, Pak, sedikit-sedikit Nabi itu, Pak. Dan ditunggu oleh para sahabat sehingga nyantol di sini, Pak. Makanya hadis-hadis Nabi, Pak, tidak ada yang panjang-panjang. Yang panjang itu komentar sahabat. Tapi kata-kata Nabi itu qalla wa dalla. Apalagi di rumah, Pak. Tidak banyak berbicara Nabi itu, Pak. Kerja yang paling banyak. Di rumah, contoh teladan yang baik Nabi tunjukkan pada istrinya. Salatnya, cara tidurnya, cara makannya, kapan dia harus memujinya, bagaimana ketika ingin menasihati istri dengan bahasa-bahasa yang tidak melukai perasaannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga mulut kita, ma'asyal muslimin. Pastikan saya tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang saya bicarakan ini diridhoi oleh Allah dan ada manfaatnya buat orang yang mendengarkannya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Allah lancarkan setiap komunikasi kita ini Pak, yang berangkat dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada keyakinan apa yang saya bicarakan ini ridha Allah kita dapati. Semoga pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal saleh kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa alsinatina jami'an yafqahu qawlana wa aqwalana birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka anhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.